Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkaya, NIM 202631148 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Fisika Statistik oleh dosen pengampu Ibu Triani SSI MSc. Nah, di dalam video ini kita akan membahas tentang distribusi kanonik besar. Adapun subpokok pembahasan ialah ada 4. Yang pertama, distribusi kanonik besar. Yang kedua ialah distribusi fungsi Fermi-Dirac. Yang ketiga adalah fungsi distribusi Bose-Einstein, dan yang terakhir atau yang keempat adalah fungsi partisi besar dan termodinamika. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama ialah distribusi kanonik besar. Nah, di sini ada sebuah gambar mengenai panas dan partikel reservoirs. Nah, perhatikan ada kasus sistem kecil yang dipisahkan dari reservoir dengan suhu mutlak konstan yaitu T. Di sini pada gambar di dalam sebuah persegi ada sebuah persegi kecil yang merupakan suatu sistem kecil. Nah, suatu sistem ini dipisahkan dari reservoir dan suhu mutlak yang konstan oleh partisi diatermik kaku dengan lubang di dalamnya seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Nah, kedua partikel dan panas dapat berpindah dari reservoir ke sistem kecil yang berada di dalam persegi yang besar tersebut. Dan begitu pun sebaliknya, dari sistem kecil ke reservoir, partikel dan panas bisa saling bertukar. Nah, reservoir atau panas dan partikel dan sistem kecil berada dalam lapisan luar adiabatik yang kaku. Nah, kedua sistem ini serta reservoir ini dibatasi oleh sebuah lapisan luar adiabatik yang kaku, dan bentuk sistem komposit tertutup terisolasi dengan volume total atau biasa disimbol dengan V bintang, yaitu volumenya konstan. Jumlah energi total atau U bintang juga konstan, dan jumlah partikel atau N bintang ini juga konstan. Untuk energi total, volume total, dan partikel total ini konstan yang sama, semua jenisnya sama. Nah, selanjutnya, di mana pada sebuah sistem kecil ini terdiri dari partikel atau N dan berada dalam keadaan kuantum partikel N dari nilai eigen atau epsilon I, di mana epsilon I ini adalah fungsi dari kedua jumlah partikel N dalam sistem kecil dan volume dari sistem kecil. Nah, energi dari reservoir atau panas dan partikel ialah U reservoir atau UR sama dengan U total atau energi total dikurang dengan epsilon I atau energi eigen. Sehingga jumlah partikel reservoir dalam atau panas dan partikel bisa ditentukan dengan rumus NR atau partikel reservoir sama dengan partikel total dikurang dengan partikel dari sistem kecil. Nah, probabilitas atau Pn,I pada kesetimbangan termodinamik sistem kecil terdiri dari partikel N dan berada dalam kondisi mikro yang memiliki nilai energi eigen atau epsilon I dalam kurung V,N sebanding dengan jumlah kondisi mikro Gr, di mana terdiri dari energi reservoir, partikel reservoir, dan volume reservoir. Dapat diakses oleh reservoir atau panas dan partikel yang memiliki energi, di mana UR adalah energi reservoir serta U bintang merupakan energi total dari reservoir dan sebuah sistem kecil dikurang dengan energi eigen atau epsilon I.
terdiri dari partikel Nr sama dengan partikel total dikurang dengan partikel dari sebuah sistem kecil dan mempunyai volume tetap VR. Oleh karena itu, didapatkan persamaan Pn, I sama dengan Cxn Gr, di mana dalam kurung UR, Nr, Vr sama dengan Cxn Gr dalam kurung energi total dikurang dengan energi eigen, dalam kurung partikel total dikurang dengan partikel sebuah sistem kecil, volume reservoir, dengan Cxn sama dengan 1/GT. Nilainya pun adalah konstan. Nah, ketika sistem kecil pada gambar sebelumnya berada dalam keadaan mikro yang terdiri dari partikel N dan memiliki energi total atau energi epsilon I. Nah, ketika sistem kecil pada gambar sebelumnya berada dalam keadaan mikro yang terdiri dari partikel N dan memiliki energi total epsilon I, nilai setiap variabel atau protopol ialah protopol N, I, di mana menurut persamaan sebelumnya dari lampiran 1 oleh W.G.V. Rosser pada tahun 1982, rata-rata ensemble variabel protopol ialah protopol sama dengan sigma N, sigma I, Pn, I, protopol N, I sama dengan sigma N, sigma I, protopol N, I eksponen beta nu N kurang epsilon I per in, di mana protopol adalah nilai dari setiap variabel, N adalah simbol dari partikel, P adalah simbol dari probabilitas, I adalah simbol dari energi eigen. Pembahasan yang kedua ialah fungsi distribusi Fermi-Dirac. Nah, partikel berputar setengah, di mana 1/2, 3/2, dan 5/2 dan seterusnya, memenuhi statistik Fermi-Dirac dan disebut dengan fermion. Sebagai contoh, sebuah elektron adalah fermion pada 1/2 putaran. Hanya satu fermion dari sekelompok fermion identik yang dapat menempati keadaan kuantum partikel tunggal atau orbital dengan sekumpulan bilangan kuantum tertentu. Misalnya, hanya satu elektron dalam atom yang dapat memiliki satu set nilai kuantum, yang dimana nilainya ialah N, L, M, dan S. Elektron harus berbeda setidaknya dalam salah satu dari bilangan kuantum inti. Nah, jika tidak ada fermion dalam keadaan partikel tunggal yang dipilih atau sebuah sistem kecil di mana N sama dengan 0 dan total energi dari fermion dalam partikel tunggal yang dipilih adalah 0. Nah, ketika ada satu fermion dalam keadaan partikel tunggal yang dipilih atau sistem kecil di mana N sama dengan 1 dan energi total fermion sama dengan N sama dengan 1 dalam keadaan partikel tunggal setara epsilon. Nah, secara ringkas hanya ada dua kemungkinan kondisi untuk sistem kecil, yaitu N sama dengan 0, energinya pun sama dengan 0, dan N sama dengan 1 dengan energi sama dengan epsilon. Adapun fungsi partisi besar yang diberikan oleh persamaan sebelumnya ialah in sama dengan eksponen 0 ditambah dengan eksponen beta dalam kurung nu dikurang epsilon sama dengan 1 ditambah eksponen beta dalam kurung nu dikurang epsilon. Nah, letakkan protopol
N, I setara dengan N dalam persamaan sebelumnya, yaitu persamaan 2.11, ditemukan bahwa F epsilon rata-rata atau rata-rata ensemble jumlah fermion dalam keadaan partikel tunggal dipilih untuk memiliki nilai energi eigen atau partikel tunggal epsilon, yaitu F dalam kurung epsilon sama dengan N sama dengan 1 per in sigma N sigma I eksponensial beta dalam kurung mu dikurang epsilon I, di mana F epsilon sama dengan 1 per in 0 eksponensial 0 ditambah 1 dikali eksponensial beta dalam kurung mu dikurang epsilon menghasilkan 1 per in eksponensial beta dikurang epsilon. Nah, selanjutnya substitusi ekuif dari persamaan sebelumnya, persamaan 2.12, maka diperoleh persamaan yang baru, ialah F epsilon sama dengan eksponensial beta per mu dikurang epsilon dibagi dengan 1 ditambah eksponensial beta dalam kurung mu. Nah, selanjutnya kita kalikan pembilang dan penyebut di sisi kanan dengan eksponensial beta dalam kurung epsilon dikurang mu, maka diperoleh persamaan F dalam kurung epsilon sama dengan 1 per eksponensial beta dalam kurung epsilon dikurang mu ditambah dengan 1 sama dengan 1 dibagi dengan eksponensial epsilon dikurang dengan mu per kt ditambah dengan 1. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, ialah fungsi distribusi Bose-Einstein. Nah, pada gambar di atas kita asumsikan bahwa kotak pada gambar di atas mengandung boson identik N. Nah, kita akan memberi perlakuan lagi kepada salah satu bagian partikel tunggal atau orbital sebagai sistem kecil untuk penerapan distribusi kanonik besar. Nah, nilai energi eigen atau partikel tunggal distribusi kanonik besar dari keadaan partikel tunggal yang dipilih ialah epsilon. Nah, boson dalam keadaan partikel tunggal lainnya ini bertindak sebagai reservoir untuk keadaan partikel tunggal yang kita pilih. Dalam kasus boson identik, jumlah seluruh boson dalam keadaan partikel tunggal yang kita pilih atau sistem kecil dapat memiliki nilai itu 0, 1, 2, dan seterusnya. Adapun energi total boson yang sesuai dengan partikel tunggal terpilih ialah 0, epsilon, 2 epsilon, dan seterusnya. Karena keadaan yang mungkin dari sistem kecil ini ialah N sama dengan 0, energi sama dengan 0, N sama dengan 1, energinya sama dengan epsilon, dan N sama dengan 2, energinya sama dengan 2 epsilon, dan begitupun seterusnya. Nah, pembahasan yang keempat ialah fungsi partisi besar dan termodinamika. Secara garis besar, yang diberikan dalam bagian ini merupakan pendekatan termodinamika statistik berdasarkan fungsi partisi besar atau IN yang diberikan melalui persamaan sebelumnya, di mana T merupakan fungsi suhu mutlak reservoir panas, mu adalah potensi kimiawi reservoir partikel, dan volume sistem kecil pada gambar di atas. Nah, di sini merupakan gambar pada distribusi kanonik besar. Dalam kesetimbangan termodinamika klasik, potensi besar atau disimbol dengan ohm ditentukan melalui persamaan ohm sama dengan U dikurang TS dikurang dengan mu N. Nah, potensial besar adalah fungsi dari keadaan termodinamika sistem, di
mana potensial besar merupakan variabel luas untuk perubahan sempit, sehingga diperoleh persamaan D ohm sama dengan DU dikurang dengan T ds dikurang dengan STD dikurang nu dn dikurang dengan n d nu. Nah, menurut identitas termodinamika, persamaan yang dihasilkan ialah D ohm sama dengan T ds dikurang P dv ditambah dengan nu dn. Adapun substitusi persamaan sebelumnya ialah diperoleh persamaan D ohm sama dengan SDT dikurang dengan N D nu dikurang dengan P dv. Nah, dalam mekanika klasik, potensial besar atau disimbol dengan ohm didefinisikan sebagai bentuk fungsi partisi besar atau disimbol dengan in. Nah, melalui persamaan ohm sama dengan minus kT log in. Sedangkan melalui analogi persamaan sebelumnya berharap bahwa PV sama dengan kT log in atau sama dengan minus ohm. Nah, menurut persamaan sebelumnya, U sama dengan TS ditambah dengan nu n dikurang dengan PV. Sedangkan substitusi S, N, dan PF pada persamaan di atas dapat berarti bahwa U sama dengan kT nu do log in per do nu T, V ditambah kT pangkat 2 do log in per do T nu, V. Itulah tadi pembahasan saya mengenai distribusi kanonik besar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya paparkan tadi bisa dimengerti dan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.